keajaiban. Salam mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan kehidupan kita untuk jiwa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, nikmat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, karena Allah kita setia. Bila kita sudah setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia temanya adalah kesetiaan, beriklah faithfulness. Saudara, semangat di tempat ini. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua meningkatkan kesetiaan kita yang mengertikan kami. Ada beberapa tokoh Alkitab yang sudah saya sampaikan kepada saudara bagaimana dia setia. Nuh, saudara, mendengarkan firman Tuhan. Allah memerintahkan supaya membangun bahtera di atas gunung. Secara logika manusia tidak masuk akal. Membuat kapal di atas gunung, ini pekerjaan yang gila, pekerjaan yang tidak dinalar, tidak bisa dinalar. Tapi dengan kesetiaan Nuh mengerjakan kapal itu di atas gunung, dan akibat kesetiaan itu, saudara, hasilnya adalah Nuh diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Saudara, ada juga tokoh yang lain yang bernama Daniel. Peraturan di negara orang, karena mereka adalah bangsa pilihan Allah yang diangkut ke pembuangan di Babel, harus mengikuti aturan negara Babel, harus menyembah Raja Babel, harus kiblat ke arah istana raja, harus makan makanan yang disediakan oleh kerajaan Babel. Tapi karena perintah Tuhan, Daniel dilarang makan itu, dilarang menyembah raja. Saudara, dia tetap menyembah Allahnya, Allah yang hidup, Yahweh. Saudara, dan dia akhirnya diberkati oleh Tuhan. Kecerdasannya luar biasa. Bahkan dia diangkat menjadi pejabat negara yang sangat penting, sangat berpengaruh terkait. Tokoh yang lain, yaitu Ayub. Saudara, dia orang kaya, dia diberkati Tuhan. Mungkin orang berpendapat, memang dia kaya, mudah mengatakan Allah itu baik. Tapi coba dibuat miskin. Allah izinkan dia dibuat miskin. Tapi dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, Ayub pun tetap mengatakan Allah adalah Allah yang hidup, dan dia tetap setia. Dengan kesetiaan itu, saudara, dia sudah kaya, maka akibatnya, hasilnya, dia menjadi sangat kaya. Anak-anaknya diberkati Tuhan, kekayaannya berlimpah-limpah. Dalam satu hal, kuncinya adalah kesetiaan. Sama-sama katakan dengan saya, kesetiaan. 2, 3. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi, yang paling dalam.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati kami ya Tuhan, urapi kami. Roh Kudus menjamah kami semua. Ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus makin mempertegas, makin memperjelas dalam kehidupan setiap umat-Mu, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Hamba Tuhan kami silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya orang tua, dan orang tua saya sekarang ada di sini. Pada tahun depan, 10 Maret tahun depan, akan merayakan ulang tahun pernikahan emas, karena sudah berusia emas itu berapa? 50 tahun usia pernikahan. Bapak saya sekarang usianya 80 tahun, ibu saya 70 tahun. Sehingga saya sangat bersyukur kalau sekarang ada kesempatan mereka bisa datang ke tempat ini. Memang agak sedikit kami paksa anak-anak di sini. Saya dengan Pak Ambar, anak-anaknya di sini, supaya melihat kondisi anak-anak cucu di sini, di tengah kami. Dan fisiknya juga masih baik. Sehingga, saudara, saya melihat, saya bayangkan dari Solo ke Jogja, saudara, bermain dari Jogja ke Balikpapan, dari Balikpapan menunggu 3 jam di bandara, dan kemudian terbang lagi ke Tarakan dengan kondisi yang sudah tua, 80 tahun. Saya membayangkan berdua saja, mungkin ya gandeng tangan, membawa tas, mungkin perkiraan saya begitu. Ya, yang satu bapak saya ngomongnya agak sedikit jeda, ya, agak sedikit karena sudah tua. Mungkin salah satunya tidak tahu perkataan apa yang dikatakan. Mungkin orang lain anak-anak muda, ini orang tua ngomong apa ya? Mungkin seperti itu. Tetapi saya menilai bapak dan ibu saya itu orang-orang yang setia. Sampai sekarang mengikut Tuhan, luar biasa. Dan ini adalah pendoa sahabat kami, pendoa sahabat saya selain istri saya. Ibu saya setiap jam 4 pagi pasti mendoakan, setia. Sehingga kalau saya melihat, saudara, pasangan suami istri yang datang ke gereja dengan suami istri berdua, itu saya senang. Di sini saya melihat ada orang tua kita yang paling senior di sini, orang tua Bu Angel ya, yang di belakang, betul ya? Iya. Saya mohon maaf karena belum tahu nama bapak. Saya melihat dengan bapak ibu suami istri berdua setia, anaknya juga berdampingan setia. Suami istri Pak Martin setia. Saudara, ada Pak Indra juga. Kalau datang ke gereja dengan suami istri, kenapa? Pak Indra di belakang, jangan merasa nama Pak Indra ya. Ya saudara ya. Coba lihat wajah kiri kanan saudara, wajah-wajah yang setia. Tetapi bulan ini Allah menghendaki kita semakin menambah porsi kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu setia. Bagi orang-orang yang setia, tadi sudah di awal saya sampaikan, banyak hal yang Allah berikan, Allah janjikan bagi orang-orang yang setia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita membahas ini lagi tentang kesetiaan. Bahkan bagaimana seseorang yang tinggal dalam krisis, dalam penolakan, tetapi tetap setia. Mari kita akan baca dalam Yoel 1 ayat yang pertama. Yoel, buka Alkitab saudara di kitab Yoel. Yoel 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 12. Agak panjang, tetapi mari kita perhatikan. Yoel adalah orang yang setia. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Ayat yang pertama, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. 2-3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian, berarti sampai turun-temurun menceritakan hal yang demikian. Ayat yang keempat, 2-3. Bangunlah hai pemabuk, saya ulangi lagi. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu.
2, 3. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi puntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. 2, 3. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. 2, 3. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. 2, 3. Saudara, Yoel hidup di tengah-tengah bangsa yang berpaling dari Tuhan. Mari saudara, saya menceritakan kondisi bangsa ini. Bagaimana Yoel dengan setia sehingga dia ditetapkan menjadi hamba Tuhan, sehingga dia melakukan perintah Tuhan, sehingga seharusnya bangsa yang sudah berbalik dari Tuhan ini mendapatkan berkat dari Tuhan lagi. Yoel sendiri artinya adalah Tuhan adalah Allah. Sama-sama katakan Tuhan adalah Allah. Arti nama Yoel, Tuhan adalah Allah. Ya Allah ya Tuhan, bolak-balik juga boleh. Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Itu namanya Yoel, saudara. Dan kitab ini, kalau saudara baca kitab Yoel, itu menceritakan tentang kemahaperkasaan Tuhan, menceritakan bagaimana Allah itu maha kuat. Kalau saudara baca di kitab Yoel ini. Kemudian saudara, pada zaman Yoas, Raja Yoas, Yoel hidup, dan Yoas ini mengajak bangsanya tidak takut akan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan jatah, tanda petik, hukuman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak cara Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah, yang tidak mentaati perintah Tuhan. Yang pertama, melalui nabi-nabi, melalui hamba-hamba Tuhan. Atau ada hamba Tuhan datang, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu melakukan kesalahan, pelanggaran firman Tuhan demikian. Pernah saudara ketemu dengan hamba Tuhan demikian? Atau datang, kamu kenapa menyakiti hati orang lain? Saudara, melalui cara-cara seperti ini Tuhan bisa memakainya. Yang kedua, saudara, Tuhan juga bisa memakai cara menggunakan alat dan mengguncangkan alat sehingga terdengar ada banjir, ada gempa bumi. Di kota Efesus berapa kali terjadi gempa bumi karena di sana saudara ada pelanggaran umat Tuhan. Orang-orang yang semula tidak takut akan Tuhan menjadi takut akan Tuhan, dan kemudian berbalik lagi tidak takut akan Tuhan, sehingga diulang-ulang gempa bumi terjadi di kota Efesus dan Filipi sekitarnya. Saudara, banyak kejadian-kejadian alam dipakai oleh Tuhan untuk menggoncangkan, menghukum orang-orang yang salah, dalam hal ini tidak mentaati perintah Tuhan. Dan kemudian kalau kita pelajari, baca di kitab Yoel ini, nanti Tuhan menggunakan cara yang lain yang kemungkinan ini dianggap sepele, yaitu memakai binatang, memakai sesuatu yang di luar logika manusia juga, yaitu belalang. Ini cara Tuhan supaya setia lagi. Saudara, di awal bulan April saya mengabarkan bahwa kesetiaan itu adalah lambangnya burung merpati. Betul ya? Di undangan-undangan pernikahan itu cincin ini juga lambang kesetiaan. Cincin. Coba suami istri sekali lagi saya sering mengingatkan itu. Pernahkah saudara menikah suami istri? Pasti pernah. Pernahkah cincin itu? Pernahkah? Saya ulang lagi kata-kata demikian. Masihkah cincin itu tersemat di jari manis saudara? Atau sudah pindah ke kelingking? Tidak masalah pindah ke kelingking, tetapi masih memakainya. Atau pindah ke jempol karena semakin kurus. Ya. Nah, coba lihat suami istri. Kalau saudara masih dalam tanda petik, memang ini lambang-lambang saja, tetapi simbol-simbol itu simbol-simbol yang meyakinkan kepada orang lain. Jadi ketika saudara pergi ke kota lain dengan cincin pernikahan, oh berarti memang sudah menikah.
walaupun nama saya adalah nama Joko, ya. Tetapi tetap aja kalau sudah menikah ya tetap menikah, saudara yang Tuhan. Lambangnya adalah burung merpati. Undangan pernikahan ada cincin dan kemudian ada burung merpati. Burung merpati itu lambang kesetiaan, lambang kedamaian, perdamaian, lambang ketulusan. Ya saudara, ini burung merpati. Nah, kesetiaan itu juga ini perlu dipahami bagi umat Tuhan semuanya. Ada banyak bahasa-bahasa tentang kesetiaan, ada banyak lambang-lambang tentang kesetiaan. Satu kali, saudara, ketika baca tentang kesetiaan, muncul satu nama, yaitu Yunus. Ketika baca Yunus, rupanya Yunus itu burung merpati artinya. Yunus itu burung merpati. Berarti Yunus itu arti kesetiaan. Tapi kalau kita lihat Yunus di Alkitab, saudara, apa yang terjadi? Di sana gambarannya ketidaksetiaan. Ironis kan, saudara ya? Yunus itu burung merpati, artinya, saudara, saya pernah sampaikan khotbah, Kaleb itu anjing, ya, itu kesetiaan juga. Anjing itu cross kuning, gampangnya itu setia juga. Anjing itu setia. Bahkan di bandara di Jepang, salah satu bandara di Jepang, ada satu binatang yang dipasang patung di sana. Siapa namanya? Ya itulah, dipasang di situ karena setia. Dan sekarang ini, saudara, adalah Yunus, burung merpati. Tapi ketika diutus Tuhan kemana, saudara? Ke Niniwe, dia tidak setia, dia nyimpang. Akhirnya, saudara, perhatikan, orang yang tidak setia, kalau tadi kesetiaan hasilnya adalah diselamatkan, hasilnya diberkati, kecerdasannya bertambah-tambah, orang yang setia. Tapi orang yang tidak setia, ketika dia masuk di kapal, kapal itu menjadi goncang dan kemudian menjadi karam. Orang lain akhirnya yang tidak salah, tanda petik, orang lain yang tidak melakukan, akhirnya kena dampaknya, kena akibatnya juga. Orang yang tidak setia, saudara bisa bayangkan demikian mengartikannya. Ketika suami istri dalam masuk rumah tangga, dalam keluarga, salah satu tidak setia, maka akan tergoncang istrinya, akan tergoncang anak-anaknya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau salah satu tidak setia, akan berakibat satu perahu itu, satu keluarga itu goncang, bisa-bisa kalah, sehingga ada kasus-kasus perceraian. Saudara, saya nasihatkan kepada kita semua, jangan suka nonton artis ya, karena sekarang artis identik dengan cerai. Saya juga menghimbau kepada anak-anak muda yang cantik dan gagah dan peluang untuk menjadi artis, ya, perlu direnungkan lagi kalau pengen jadi artis. Karena sekarang artis identik dengan cerai, kawin cerai. Dan nanti diganti yang lain, pelaku seni atau gimana. Kayaknya demikian, mudah sekali. Karena apa? Ada ketidaksetiaan di sana dengan berbagai dalih, alasan-alasan dan lain sebagainya. Kalau satu tidak setia, maka tergoncang semuanya. Kalau dalam satu lembaga, saudara, itu tidak setia, maka juga tergoncang semuanya. Seperti contoh yang dialami oleh Yunus. Satu, dia tidak setia pada Tuhan, semua nakodanya kena, penumpang yang lain kena, saudara. Gereja kita, saudara, mari kita renungkan gereja Bethany GTM. Apakah ada ketidaksetiaan? Tanda tanya besar. Dan saudara bisa menjawab. Sebagai hamba Tuhan, saya menasihatkan kita semua, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita berlaku setia di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita setia, maka kita akan sampai tujuan dengan baik. Dan tadi berkat-berkat itu ada, sudah disediakan. Ketidaksetiaan digoncang sana sini. Ya, ada juga yang mengatakan, Pak, digoncang-goncang itu proses, Pak, proses. Akhirnya menjadi dewasa. Tapi kita akan lebih baik lagi, saudara, ambil komitmen untuk setia. Yang setuju katakan amin. Yoel hidup di tengah bangsa yang tidak setia, berarti dia akan mendapatkan jatah untuk dimusnahkan. Dan kondisi bangsa ini seperti itu. Di dalam Yoel 1 dikatakan, di sana ada belalang, banyak belalang. Yang pertama belalang pengerit. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, saudara, bahwa belalang pengerit ini memakan pucuk daun. Setelah belalang pengerit, apa saudara? Dimakan lagi belalang pindahan.
Belalang pindaan itu semua daun, tidak hanya pucuk daun, bukan daun muda saja yang dimakan, tapi daun tua pun dimakan. Kemudian belalang apa selanjutnya? Belalang pelompat, itu sampai ranting-rantingnya dimakan. Yang terakhir ini adalah belalang berus, bahasa bacanya berus ya, itu lahap, belalang lahap, semua dimakan sampai ke akar-akarnya dimakan. Jadi habis. Dengan kata lain, kalau ada belalang, saudara, maka gagal panen dan ada peluang besar di sana kelaparan terjadi. Kenyataannya bangsa itu mengalami kelaparan. Imam-imamnya, saudara, tidak mendengarkan firman Tuhan. Hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan tidak mendengar firman Tuhan, tidak mengerti apa yang akan dikerjakan. Bahkan tadi kita sudah baca bersama-sama, dikatakan di Alkitab, hai pemabuk. Berarti bangsa itu suka mabuk, suka di luar kesadaran. Yang menangkap katakan amin. Suka minum anggur berlebihan. Orang tua, para penatua ditegur, saudara. Tua-tua tidak mementingkan kerohanian, tetapi mementingkan keduniawian, sehingga saudara tidak mengajarkan kepada anak-anak muda yang lain, generasi berikutnya. Tua-tua berdiam diri karena mementingkan diri sendiri, mengambil keuntungan diri sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat memprihatinkan. Dan dikatakan pohon-pohon tidak ada yang menghasilkan. Pohon apa saja tadi disebut, sampai apel juga ada ya, saudara. Apel, delima, pohon ara, macam-macam. Itu tidak ada hasilnya. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang tinggal di dalam tanda petik lagi, hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan. Mari kita melihat yang pertama, apa yang diteladankan Yoel. Yang pertama dalam kitab Yoel 1 ayat yang pertama dikatakan demikian, bahwa Yoel menerima firman Tuhan. Yang pertama, bersedia menerima firman Tuhan. Memang ayat ini, saudara, ayatnya seolah-olah ringan kalau kita baca. Dimulai cuma sekedar bahwa Yoel itu menerima firman Tuhan. Tapi pada realnya ketika itu orang susah untuk menerima firman Tuhan, karena ada kemerosotan yang terjadi, kemerosotan moral yang luar biasa terjadi. Imam sampai ke rakyatnya tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada banyak firman Tuhan disampaikan, tidak ada orang yang mendengarkannya. Hanya Yoel ini, dan dijelaskan di sini, bersedia menerima firman Tuhan. Saya bersyukur, saudara, hari ini saudara datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan berarti mengencas kadar kesetiaan saudara. Ya, setuju katakan. Ya, kita mencas, mengisi kembali supaya lebih setia lagi. Di sana ketika itu bangsa ini, bangsa Yehuda, bangsa Israel, saudara, banyak yang mementingkan diri sendiri. Dan juga berpesan, nanti akan ada belalang ini mengerikan. Gandum, anggur, minyak itu habis. Pernah saya sampaikan khotbah tentang apa, saudara? Gandum, anggur, minyak. Gandum itu melambangkan apa? Secara fisikal, ya, pakaian, jabatan, kemudian rumah, segala hal yang ada dalam kehidupan kita yang fisik-fisik, makanan, handphone, gandum. Kemudian ada anggur, jiwa, ada moral di sana, ada kesenangan di sana. Ini bicara tentang ketika anggur ada sesuatu yang kepuasan. Ini jiwa. Tidak ada. Gandum tidak ada, dimusnahkan. Anggur dimusnahkan. Apalagi minyak. Minyak itu menggambarkan urapan Allah. Setiap kali kita bicara tentang minyak, di sana bicara tentang Roh Kudus. Ketika itu bangsa ini, saudara, ketika Raja Yoas dan hiduplah Yoel ini, gandum, anggur, minyak itu tidak ada, dihabis karena ada belalang-belalang. Kita berdoa, saya berharap saudara, biarlah kehidupan kita, rumah tangga masing-masing, kehidupan bergereja kita tidak dihadiri oleh belalang. Yang setuju katakan amin. Katakan di kanan, jangan ada belalang masuk dalam rumah tangga.
apa? Ada banyak belalang-belalang. Ya, mungkin masih kecil-kecil, baru datang pengerep. Saudara harus sadar, kalau ada belalang pengerep sudah masuk dalam rumah tangga kita, rumah tangga saudara, dalam gereja ini, maka cepat sadar, berbalik, cepat bertobat. Karena apa saudara? Kalau tidak cepat bertobat, maka nanti hadir lagi belalang yang namanya belalang pindahan. Kalau tidak segera bertobat lagi, maka saudara, keluarga rumah tangga saudara dihadiri oleh belalang pelompat. Lompat sana, lompat sana. Dan terakhir habis sampai ke akar-akarnya, bekasnya pun tidak ada. Mari kita berdoa. Itu tidak terjadi kalau kita memiliki kesetiaan, faithfulness yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Orang-orang yang setia, dia akan segera berbalik. Sehingga tugas berikutnya dari Yoel adalah senantiasa menyampaikan ke jalan yang benar. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada firman Tuhan menyampaikan tentang jalan yang benar, maka saudara turuti. Kalau saudara ditegur oleh Tuhan dan saudara menerimanya dengan baik, maka saudara, kesetiaan itu menghampiri saudara. Mari kita seluas-luasnya terbuka di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kita, menegur kita. Silakan saudara membuka hati keluarga kita, kehidupan keluarga rumah tangga kita, supaya Roh Kudus makin jauh melalui hamba-hamba Tuhan. Bangsa ini ketika itu, saudara ya, itu tidak mau menerima teguran dari Tuhan. Pesan dari Yoel dilewatkan begitu saja. Ayo saudara melihat kehidupan sehari-hari kita. Bukan diri sendiri dulu, orang lain dulu. Ketika saudara menasihati tentang kebaikan, apakah mudah diterima oleh orang itu? Ya. Sekarang kepada diri sendiri. Ketika orang lain menasihati kita, apakah kita juga bisa menerima dengan mudah? Kita memiliki kesalahan dan kemudian ada seseorang katakan kamu salah ini. Apakah kita dengan legowo, dengan bertanggung jawab, oh iya saya salah. Hati manusia cenderung berbuat dosa. Ketika di depan mata ditunjuk-tunjuk, kamu salah, kamu salah. Saudara, apakah kita juga bisa menerimanya itu? Semakin dewasa rohaninya, maka kita bisa menerimanya. Tetapi pada kenyataannya, kamu salah, bukan saya. Itu loh, dia yang salah. Kejadian atau peristiwa ketika di Taman Eden, Eva, Hawa disalahkan, menyalahkan yang lain. Betul ya saudara, kebanyakan demikian. Tetapi saya percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu, firman Tuhan menempelak kehidupan kita, menegur kita, maka itu menjadi bagian kita. Yang setuju katakan amin. Setiap kali kita menerima firman Tuhan, saudara jangan katakan firman Tuhan itu untuk orang lain. Tapi biarlah saudara katakan dengan hati yang penuh bertanggung jawab, firman Tuhan ini untuk saya. Bukan firman Tuhan ini cocok untuk si A, cocok untuk si B. Tetapi firman Tuhan itu cocok untuk saudara dan saya. Ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Tuhan, oh ini buat saya. Dan tangkap baik-baik. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yoel, Nabi Yoel ini, walaupun orang-orang enggan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yoel, dia terus menyampaikan, dia dengan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, karena ada satu janji, ada satu kemenangan, bahwa orang-orang yang berbalik daripada Tuhan, maka akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca dalam Yoel 2 ayat 18 sampai ayat 27. Hari ini kita banyak membaca Alkitab. Yoel 2. Kita akan baca bersama-sama satu perikop ini. Ya saudara ya. Yoel 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Sudah siap semuanya? Biar firman Tuhan ini untuk kita semua dan memberkati kita. 2, 3. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia atas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepada gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku
Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau airnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut,